Hadir. Erika. Hadir. Maria Cynthia Bella. Wati. Hadir. Merliana. Hadir. Morin. Hadir. Nelson. Hadir. Rizky. Hadir. Giovanni. Hadir. Alivia. Saya. Ramona. Saya. Rido Abdullah. Tidak ada. Apa ya? Ya. Steffi. Saya. Ya, jadi yang tidak hadir satu orang ya. Ya. Selanjutnya sebelum memulai materi pelajaran, kita menyanyikan lagu Rohani Belajar Pancasila ya. Silakan berdiri semuanya. Ya siap? Ya. Yang semangat ya. Ya. Yuk. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi ya. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke. Sama semuanya, semangat ya. Ya baik, sebelum kita memulai pelajaran matematika, sebelumnya seperti biasa, Ibu akan mengingatkan kalian dengan kesepakatan kelas kita. Yang pertama, kalian harus memperhatikan saat guru menjelaskan. Kemudian, kalian harus mengerjakan tugas dengan rasa penuh tanggung jawab. Kemudian, dilarang berdiskusi mengenai topik yang lain dari topik materi. Kemudian, kalian harus menghargai satu sama lain saat berdiskusi. Kemudian, kalian harus berkata sopan, menunjukkan sikap santun dan bertanggung jawab. Ya, jadi itu harapkan kalian bisa mengikuti kesepakatan kelas ya. Sudah kita buat, kira-kira bisa? Bisa. Baik. Jadi sebelum kita melanjutkan ke materi kita, silakan yang berhubungan dengan pelajaran matematika alat tulisnya dikeluarkan, dan yang tidak berhubungan dengan pelajaran matematika disimpan terlebih dahulu. Ya, Ibu tanya sekali lagi, sudah siap belajar matematika hari ini? Siap. Baik. Ya, jadi perhatikan semua pandangan ke depan. Ya, jadi semangat ya. Gimana tepuk semangatnya? Ya, mulai 1, 2, 3. Semangat.
selanjutnya, kalian diharapkan bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan berpangkat dengan tepat. Ya, begitu. Itu adalah 4 tujuan pembelajaran kita. Jadi Ibu harapkan kalian bisa mengikuti tujuan pembelajaran kita, karena nanti ada yang akan Ibu nilai. Ada beberapa aspek yang akan Ibu nilai. Adapun aspek yang pertama yaitu yang pertama yang akan Ibu nilai yaitu sikap. Ya. Jadi sikap di sini yang akan Ibu nilai itu disiplin kalian, kemudian sikap kalian dari berdoa tadi juga Ibu nilai. Kemudian yang kedua tentang pengetahuan, ya. Jadi nanti ada evaluasi mandiri yang akan Ibu berikan. Ya, jadi di sini adalah nilai untuk pengetahuan. Kemudian yang ketiga, nilai keterampilan. Ya, keterampilan di sini bagaimana kalian menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan bilangan berpangkat. Ya, jadi itu adalah beberapa nilai yang akan Ibu nilai dari kalian selama pembelajaran hari ini. Kemudian selanjutnya, paham ya tentang penilaian hari ini ya? Kemudian selanjutnya, apa kegiatan kita hari ini? Ya, adapun kegiatan kita hari ini ada beberapa garis besar. Ya, ada 5 kegiatan kita hari ini. Yang pertama yaitu kalian akan menyerap materi ya dari kegiatan hari ini tentang bilangan berpangkat. Kemudian yang kedua, kalian akan mengerjakan LKPD. Di sini kalian akan mengerjakan LKPD secara berkelompok. Ya, nanti jadi akan dibentuk kelompok. Kemudian yang selanjutnya, setelah nanti kalian berkelompok, nanti kalian akan presentasi ke depan. Kemudian setelah presentasi nanti ada kesimpulan. Setelah menyimpulkan, kemudian nanti yang di akhir pembelajaran itu ada evaluasi mandiri. Ya, jadi nanti di akhir pembelajaran kalian akan mengerjakan soal yang Ibu berikan. Ya, jadi jangan khawatir jika kalian mengikuti pembelajaran kita hari ini dengan sungguh-sungguh, maka kalian akan bisa mengerjakan evaluasi mandiri dengan mudah. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, baik. Ya, sekarang Ibu minta kalian duduk di kelompok kalian masing-masing. Ya. Jadi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 yang paling ujung. Silakan untuk baris yang pertama diputar kursinya. Sudah duduk di kelompoknya masing-masing. Ya, jadi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan terakhir paling ujung kelompok 5. Kelompok 1 mana? Ya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ya, jadi semua sudah duduk di tempatnya masing-masing ya. Iya. Ya, baik. Perhatikan ke depan semuanya. Ya, selanjutnya sebelum lebih jauh kita belajar tentang bilangan berpangkat atau bentuk akar, Ibu ingin bertanya kepada kalian terlebih dahulu. Siapa yang tahu tentang konsep perkalian? Ayo, siapa yang bisa jawab? Siapa yang tahu tentang konsep perkalian? Ya, siapa yang bisa jawab? Alicia.
kali 2 berarti 3. 3 kali 2 berarti 3-nya ditambahkan 2 kali ya. Kalau dalam konsep perkalian, kalau dalam konsep perpangkatan berarti 3-nya dikalikan 2 kali. Jadi intinya kalau perkalian itu apa tadi? Perkalian penjumlahan berulang. Ya, penjumlahan berulang. Kalau perpangkatan perkalian berulang. Ya, jadi perkalian berulang. Kenapa kalian perlu belajar konsep perkalian? Ya, karena di sini ya perkalian, konsep perkalian itu ada hubungannya dengan perpangkatan yang akan kita pelajari hari ini. Paham? Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kemudian yang kedua, ini sebagai pengantar ya. Kemudian yang kedua, sekarang pernahkah kalian mendengar konsep perpangkatan sebelumnya? Pernah Bu. Pernah. Yaitu S pangkat 2. Oh iya betul ya. Jadi dalam luas persegi contoh persegi S pangkat 2. Ini luas persegi S pangkat 2. S itu apa? Ya, sisi ya. Jadi kalau dalam luas persegi S pangkat 2 berarti S kali S ya. Jadi inilah konsep yang akan kita pelajari, konsep perpangkatan yang akan kita pelajari hari ini. Kira-kira ada yang mau ditanyakan silakan. Sudah ada? Ya. Oke, baik, kita lanjut. Sekarang apa manfaat kita belajar bilangan berpangkat? Ya, jadi di sini ada beberapa contoh. Ya, kalian di dalam pelajaran IPA itu pernah belajar tata surya? Benar. Ya, jadi di dalam tata surya itu kan ada yang namanya jarak planet ke bumi. Ya. Jarak planet ke bumi itu kan kalau kalian pikir itu kan sangat banyak ya. Ya sangat besar ya. Contohnya misalnya 14900. Nah, ini bisa disederhanakan dalam perpangkatan menjadi 1,49 kali 10 pangkat 8. Ini kalau dalam konsep perpangkatan. Kemudian ada lagi, kalian pernah mengamati bakteri dengan menggunakan mikroskop ya di pelajaran IPA. Pernah ya? Ya. Jadi bakteri itu kan sangat kecil. Kalau kita perhatikan di mikroskop itu kan sangat banyak ya. Ya. Jadi manfaat kita mempelajari perpangkatan itu ya di sini ya, untuk memudahkan kita menghitung bilangan yang sangat banyak dan sangat kecil ya. Contohnya misalnya di tangan kita, di telapak tangan kita ini kan ada bakteri, tapi kita tidak bisa melihatnya karena sangat kecil ya. Jadi untuk menghitungnya misalnya 1.000.000.000 misalnya. Nah, itu bisa disederhanakan menjadi 10 pangkat sekian ya. Jadi itulah manfaat kita mempelajari bilangan berpangkat. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Sudah paham ya? Tidak. Ya, baik. Ya, jadi selain itu juga kita belajar bilangan perpangkatan itu adalah sangat bermanfaat untuk kita belajar dalam pelajaran lain, misalnya dalam pelajaran IPA, ekonomi, itu kan ada perpangkatan, misalnya pangkat berapa ya. Jadi paham? Ya, jadi sebelum Ibu bagikan LKPD, di sini ada beberapa masalah ya, akan Ibu jelaskan terlebih dahulu. Ya, masalah yang pertama.
Kemudian Ani menumpuk kertas, misalnya ini kertas. Ini kertas-kertas yang pertama itu satu nih ya, belum dipotong. Setelah dipotong, ini kertasnya menjadi dua. Ya, ini adalah konsep perpangkatan. Misalnya tadi kertas yang pertama kertas satu, ini kan satu ya. Tadi ya sebelum dipotong ya. Ya, ini kan berarti 2 pangkat 0 itu 1. Yang pertama kan 1 tadi. Kemudian yang kedua setelah dipotong ini menjadi 2. Berarti ini tadi dipotong 1 kali, 2 pangkat 1. Kemudian ini kan yang ditanyakan, jika Ani memotong 5 kali, berapa potongan kertas yang ada sekarang? Nah, ini nanti akan bisa kalian kerjakan dengan konsep perpangkatan melalui LKPD nanti. Paham masalah 1? Kemudian masalah 2. Tim peneliti dari Dinas Kesehatan suatu daerah di Indonesia Timur meneliti suatu wabah yang sedang berkembang di Desa Kebuai, di desa kita. Tim peneliti tersebut menemukan fakta bahwa wabah yang berkembang disebabkan oleh virus yang tengah berkembang di Afrika. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa virus tersebut dapat berkembang dengan cara membelah diri menjadi 3 virus setiap setengah jam dan menyerang sistem kekebalan tubuh. Jadi sangat berbahaya ya. Kemudian berapa jumlah virus dalam tubuh manusia setelah 6 jam? Nah, ini nanti akan kalian kerjakan di LKPD ya, akan kalian pahami bagaimana cara mengerjakannya. Jadi ada satu virus nih, setengah jam sekali dia berkembang menjadi 3 ya, satu virus. Kalau setengah jam berkembang menjadi 3, berarti kalau 1 jam berkembang menjadi berapa? 6. Menjadi 6. Yang bertanya kan ini setelah 6 jam, jadi berkembangnya berapa nanti virusnya akan kalian kerjakan dengan sesama teman kalian dalam satu kelompok. Ada yang mau ditanyakan dengan masalah 1 dan 2? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, berarti kalian sudah paham ya? Paling pertanyaannya jawabannya apa Bu? Itu ya. Jadi nanti untuk menjawab pertanyaan itu nanti kalian kerjakan bersama kawan-kawan kalian. Jadi sebelum menjawab pertanyaan tadi, Ibu jelaskan konsep perpangkatan terlebih dahulu. Ya. Jadi konsep perpangkatan tadi sudah dijawab oleh teman kalian. Konsep perpangkatan secara umum itu kan A pangkat N. Tadi perpangkatan itu apa? Perkalian berulang. Iya, perkalian berulang. Jadi konsep umumnya itu A pangkat N. Jadi A kali A dan seterusnya sebanyak N-nya. Misal Ibu punya 3 pangkat 2. Berarti nanti 3 ya, 3 kali 3, 3-nya berulang 2 kali. Kalikan 2 kali. Ya. Jadi di sini angka yang paling besar mana? 3. Ya, angka yang paling besar itu 3. 3 ini akan berulang 2 kali. Jadi bilangan yang akan berulang itu namanya bilangan pokok atau basis. Ya, kemudian 2 ini namanya bilangan eksponen. Bilangan pangkat atau eksponen. Jadi contoh lagi, misalnya Ibu punya 4 pangkat 2. Berarti basisnya mana?
Ini kelompok berapa nih? 4. Masalahnya apa kelompok 4? Ibu menyuruh Ani memotong kertas manila yang ada 12 kertas manila kan menjadi bagian-bagian yang sama dan sama besar. Terus Ani berpikir gimana cara motongnya. Kemudian Ani melipat kertas manila ini jadi satu seperti ini, kemudian dipotong. Ya, dipotong sama Ani. Jadi untuk kertas yang pertama, kertas satu tadi kan satu ya. Kemudian kertas kedua ya, kertas yang kedua berarti ini. Empat dari mana? 4 dari ini setelah dipotong 2 kali. Kemudian dipotong nih. Ada berapa kertasnya di situ? Ada 4 di sini. Ini kan konsep perkalian. Ini 2 pangkat. Nah, ini setelah dipotong 2 kali kan? Tadi kan dipotong 1 kali. Dipotong 1 kali tadi. Nah, ini contohnya ya. Dipotong 1 kali. Ini dipotong 1 kali. Jadi 2. Ya kan? Berarti ini dipotong 1 kali. Dipotong lagi tadi. Dipotong lagi 2. Menjadi 4 nih. Terus Ani memotong lagi. Ini kan yang ditanyakan jika Ani memotong sebanyak 6 kali. Berarti nanti pemotongannya sama 6 kali. Berarti dipotong lagi. Dipotong lagi. Nanti kamu potong. Ya, kamu paham pangkatan. Ini berarti ini 2 pangkat. Ya, ada berapa hasilnya yang berapa? Ya, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kami dulu. Udah paham ya kelompok 5 ya? Buat kelompok atau pangkatan yang menghasilkan Maksud ya? Ini ya? Luas lantai berapa luas lantai? Nah, ini kan sentimeter ya. Dia nanti harus bisa menjelaskan ya. Hasil dari diskusinya. Meter persegi, ya kan? Kalau ini berarti sentimeter persegi.
Baik. Sekarang kita saatnya
kedua, jika berkembang bakteri 2 kali lipat, maka jam kedua akan berkembang 10 bakteri. Dan jam ketiga akan berkembang 20 bakteri. Dan jam keempat akan berkembang 40 bakteri. Dan jam kelima akan berkembang 80 bakteri. Dan jam keenam akan berkembang 160 bakteri. Jadi, jumlah bakteri pada jam ke-6 adalah 160 bakteri. Tadi yang pertama, ya, ada berapa bakteri? 5 bakteri. Ada 5 bakteri. Ya. Kemudian jam kedua, 10 bakteri. ya, tadi kan dikatakan kan 2 kali Lipat. berarti 2 kali 5 sama dengan 10 bakteri. Kemudian yang kedua, yang ketiga, 2 kali lipat ya. Berarti 2 kali 10. 2 kali 10 berarti 20 bakteri. Lanjut lagi yang jam keempat. Ya 2 kali lipat berarti 2 kali 20. karena 2 kali lipat berarti 40 bakteri. Kemudian yang kelima, 2 kali lipat berarti 2 kali 40 ya, 20 kali lipat berarti 20 kali, berarti ini 40, 20 kali 2 berarti 40, berarti 80 bakteri. Yang ditanyakan jam ke-6 berarti 2 kali 80, jadi jam ke-6 160 bakteri. Oke, kesimpulannya Jadi, jumlah bakteri pada jam ke-6 adalah 160 bakteri berkembang. ya. Ada yang mau beri tanggapan? Tidak. Jadi sip ya, setuju ya? Betul ya? Oke, betul. Silakan ditutup. Baik teman-teman, kami dari kelompok 2 akan menutup presentasi kami. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Lanjut, silakan yang mau maju lagi kelompok berapa? Silakan. Kelompok 3, oke. Silakan maju kelompok 3. Selamat siang teman-teman. Kami perwakilan dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Betty dan teman saya Alin. Kami akan mempresentasikan tentang penyebaran virus. Tim peneliti dari Dinas Kesehatan suatu daerah di Indonesia memiliki suatu wabah yang sedang berkembang di desa Kebuan. Tim peneliti tersebut menemukan fakta bahwa wabah berkembang disebabkan oleh virus yang tengah berkembang di Afrika. Dari hasil penelitian, didapatkan bahwa virus tersebut dengan cara berkembang diri menjadi 3 virus setiap setengah jam dan menyerang sistem kekebalan tubuh. Berapa jam virus dalam tubuh setelah 6 jam? Diketahui, satu virus bisa membelah diri menjadi 3 dalam setengah jam. Jika dalam 6 jam, maka virus yang berkembang menjadi 3 pangkat 12 sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 531.041 virus. Ya, jadi kelompok 3 ya mempunyai masalah. Ada virus yang berkembang selama setengah jam itu menjadi 3 virus ya. 1 jam itu ada berapa? 60 menit. Ya, ada 60
Lantai ruang tamu Pak Dato berbentuk persegi panjang, sisi 6 meter. Akan dipasang keramik yang berbentuk persegi dengan panjang sisi 30 cm. Berapa banyak keramik yang dibutuhkan untuk menutupi lantai? Ya, jadi ada luas lantai ya. Ada lantai berbentuk persegi. Kemudian panjang sisi lantai berapa? 6 meter. Kemudian akan dipasang keramik berapa? Persegi juga ya, karena lantainya juga persegi. Panjang sisi keramik berapa? 30 cm. 30 cm. Lanjut. Luas keramik sama dengan sis S pangkat 2. Jadi luas keramik itu kan persegi. Luas lantai dulu ya. Ya, luas lantai. Luas lantai. Lantai berarti luas persegi, rumusnya apa tadi? Luas persegi. Ya, S pangkat 2. Jadi tadi sisinya kan 6 ya. Berapa? 6 pangkat 2. 6 berapa hasilnya? 36 meter persegi. Kemudian luas keramik. Luas keramik dari sisi keramiknya 30 cm. Sama ya persegi ya. Jadi S pangkat 2. Jadi 30 pangkat 2. Jadi hasilnya berapa? 900 cm persegi. Kemudian yang ditanyakan Berapa banyak keramik yang dibutuhkan untuk menutupi lantai? ya, jadi banyak keramik yang dibutuhkan. Banyak keramik yang dibutuhkan. Berapa? Luas lantai Luas lantai. dibagi luas keramik. Luas keramik. Nah, tadi luas lantainya berapa? 36. 36. Berarti kok bisa hasilnya tadi berapa? 360. Iya. Kenapa bisa hasilnya 360? Ibu? Karena nolnya ditambah. Ya, karena dari meter ke sentimeter supaya memudahkan untuk menghitungnya nanti. Jadi 360.000 cm dibagi berapa? 900 cm persegi. Ya, 900 cm persegi. Jadi berapa hasilnya? 400 keramik. 400 keramik. Jadi kesimpulan, keramik yang dibutuhkan untuk menutupi lantai adalah 400 keramik. Ya, jadi ada yang mau menanggapi silakan. Tidak. Ya, betul? Semuanya sama? Setuju ya? Silakan ditutup kelompok 1. Baik teman-teman, saya akan menutup presentasi. Terima kasih atas waktu dan perhatian teman-teman. Selamat siang. Siap. Oke, lanjut lagi kelompok berapa? Oh, kelompok 5. Silakan yang maju kelompok 5. Selamat siang teman-teman. Siap. Saya dari kelompok 5 akan mempresentasi Jangan tertawa yang serius ya. pertanyaan. Apa Perkenalkan, masalahnya? nama saya Bagas. Saya ditemani Manda. Ya, lanjut.
mengucapkan terima kasih. Oke, kelompok yang terakhir silakan. Ayo lanjutkan semua. Selamat pagi, teman-teman. Kami dari kelompok keempat akan menyampaikan hasil diskusi kami dan perkenalkan nama saya Putus Rizky dan teman saya. Ibu menyuruh Ani memotong kertas manila menjadi bagian-bagian yang sama besar tanpa ada yang tersisa. Ani berpikir menumpuk kertas manila tersebut. Kertas awal 1 kertas, 2 sama dengan 5, kedua 3 sama dengan 4 dan seterusnya. Jika Ani memotong sebanyak 6 kali, berapa jumlah kertas Ani sekarang? Ya, lanjut. Lanjut. Hasilnya. Kertas 1 Nah, pemotongan 1 berapa? Ya, kemudian setelah dipotong 2 menjadi 2. Kemudian kertas 2 berapa? 4. Kemudian setelah dipotong 3 kali berapa? Ya. 8. Kemudian yang ditanyakan sampai berapa kali potong? 6 kali. 2 pangkat 4. Berarti berapa? Setelah dipotong 4 kali. Itu 16. Lanjut. Setelah dipotong 5 kali berapa? 32. Kemudian 64 ya. Jadi di sini kelompok 4 yang mendapat masalah yaitu menyuruh Ani memotong kertas manila ya menjadi bagian-bagian yang sama. Jadi bagian-bagian yang sama ya. Jadi Ani berpikir untuk memotongnya ditumpuklah jadi 1 dilipat seperti ini.
Waktunya 3 menit lagi. Ya, jangan lupa namanya ya. Tulis namanya. Tidak boleh berdiskusi, harus sendiri-sendiri. Sudah? Ya, nggak apa-apa. Oke, waktunya sudah habis ya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu refleksi. Jadi, perasaan kalian hari ini itu bagaimana? Ya, kemudian apa yang belum kalian pahami dan sudah kalian pahami dengan materi kita pada siang hari ini. Silakan ditulis di kertas yang sudah Ibu sediakan. Waktunya 3 menit ya. Jangan lupa kasih nama. Oke, sambil kalian mengerjakan refleksi, Ibu akan mengoreksi hasil evaluasi mandiri yang sudah kalian kerjakan. Ya, jadi tulis apa perasaan kalian hari ini.